Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Rosan Fikri Al-Farizi dengan NIM 20202117. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari kelompok 9 atau materi ke-9 sampai materi ke-15 guna untuk ujian akhir semester mata kuliah Quran Hadis. Baiklah, mungkin langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu surah Al-Anfal, merupakan surah ke-8 dalam Al-Quran dan termasuk golongan surah Madaniyah. Dari keseluruhan total 75 ayat, salah satu ayatnya yaitu ayat ke-72. Ayat ini membagi golongan umat muslim. Pertama adalah kaum yang disebut memperoleh derajat tertinggi dan mulia di sisi Allah, yaitu kaum muhajirin. Golongan kedua adalah kaum Ansor di Madinah yang memeluk agama Islam. Golongan ketiga adalah kaum muslimin yang tidak melakukan hijrah ke Madinah. Surah Al-Hujurat merupakan surah ke-49 di dalam Al-Quran, yang termasuk surah yang menjelaskan tentang ajaran moral. Surah Al-Hujurat ayat 12 adalah salah satu ayat tentang prasangka baik dan etika persaudaraan, sebagaimana surah Al-Hujurat secara keseluruhan, yaitu ayatnya terdapat 12 ayat. Ini juga termasuk golongan Madaniyah, yakni turun sesudah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, tepatnya tahun 9 Hijriah. Nama surah ini diambil dari sebuah kalimat, yaitu pada ayat 4 yang berarti kamar-kamar. Lanjut ke surah Al-Isra ayat 32 yang mana melarang zina dengan larangan yang sangat keras. Jika banyak hal haram dilarang, zina bukan hanya dilarang namun juga dilarang mendekatinya. Ibnu Katsir menjelaskan Allah melarang hamba-hambanya berbuat zina, begitu pula mendekatinya dan melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya perzinaan. Kandungan Quran surah An-Nur ayat 2 adalah satu. Dalam ayat ini sudah begitu jelas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melarang dengan keras perbuatan zina, baik pelakunya itu laki-laki maupun wanita. Pelarangan berbuat zina ini hikmahnya agar kehormatan manusia dapat terjaga secara kesempurnaan. 2. Pezina laki-laki dan pezina perempuan yang keduanya belum pernah menikah, maka hukumnya didera sebanyak 100 kali untuk masing-masing. 3. Dalam melaksanakan hukum tersebut tidak boleh berbelas kasihan kepada keduanya, dalam artian keadilan tetap ditegakkan walaupun si pelaku atau korban sama-sama masih dalam keluarga. Yang keempat, yaitu pelaksanaan hukuman hendaknya disaksikan oleh sebagian dari orang yang beriman, karena hal tersebut diibaratkan sebagai saksi. Dengan begitu bisa menjadi efek jera bagi orang lain. Lanjut ke Quran surah Az-Zumar ayat 39, yang mana kandungannya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada umat Islam agar menyembah kepada yang berhak untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, semua jenis ibadah yang mampu dilakukan oleh manusia hendaklah dilakukan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, untuk mempertahankan kehidupan di dunia,
Manusia hendaklah bekerja sesuai keahlian masing-masing sehingga hasilnya maksimal. Dalam surah At-Taubah diturunkan di Madinah yang lebih dikenal dengan sebutan Madaniyah, serta tertulis dalam Al-Quran urutan yang ke-9 setelah surah An-Anfal yang terdiri dari 129 ayat. Pada penelitian ini, peneliti meneliti yaitu ayat ke-105 dari surah At-Taubah, sedangkan juznya surat tersebut berada di juz ke-10 dan ke-11 surah At-Taubah tersebut. Ini memerintahkan orang-orang beriman untuk beramal dan bekerja. Sebaliknya, orang beriman dilarang bersikap malas dan membuang-buang waktu. Yang kedua, Allah melihat dan menilai setiap amal hambanya, karena setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena riya dan mengharap pujian. Yang ketiga, yaitu ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk bersungguh-sungguh dalam proses amal dan pekerjaannya, karena proses itulah yang dilihat dan dinilainya. Yang keempat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui seluruh perbuatan manusia, baik yang tersembunyi maupun yang secara terang-terangan. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat maupun Maha mengetahui niat dan kualitas seorang hambanya. Yang kelima, yaitu setiap manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan mempertanggungjawabkan setiap amalnya. Itulah kandungan dari Quran surah Az-Zumar, surah At-Taubah ayat 105. Lanjut ke surah Al-Baqarah ayat ke-83, yaitu dalam kandungannya ayat yang mengisahkan perjanjian Bani Israel kepada Allah untuk berpegang teguh pada pokok-pokok agama, mulai dari tauhid, berbuat ihsan kepada orang tua dan manusia, hingga mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Al-Maidah adalah surah kelima dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 120 ayat. Nama Al-Maidah sendiri memiliki arti hidangan. Dalam surah tersebut diceritakan peristiwa penjamuan Nabi Isa alaihissalam dengan hidangan yang diturunkan dari langit yang bermakna sebuah anugerah. Surah Al-Maidah diturunkan di kota Madinah. Ayat-ayat di dalamnya diturunkan setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah sewaktu melaksanakan haji terakhir yang disebut haji wada. Mungkin itu kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 83 dan juga surah Al-Maidah ayat ke-5. Lanjut, membunuh merupakan dosa besar. Membunuh satu orang tanpa alasan yang dibenarkan seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Memelihara nyawa manusia berpahala besar. Memelihara satu nyawa seakan-akan memelihara kehidupan manusia selanjutnya. Surah Al-Maidah ayat 32 ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kehidupan dan menjauhi kekerasan. Allah telah mengutus para rasul dengan membawa keterangan yang jelas, termasuk mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan memperingatkan agar menjauhi tindakan kejahatan. Banyak di antara Bani Israel yang melampaui batas meskipun mereka telah mengetahui keterangan yang jelas dari Rasulullah SAW yang mendakwahi mereka.
Ayat ini juga berisi hinaan dan kecaman atas Bani Israel yang suka melampaui batas, melakukan pelanggaran dan sering membunuh tanpa sebab yang dibenarkan. Lanjut surah Al-Imran ayat 190 sama 191. Di dalam Al-Quran tersebut menjelaskan tentang ulul albab. Ulul albab adalah orang-orang yang tidak melalaikan Allah dalam setiap waktu. Mereka merasa tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tenggelam dalam kesibukan mengoreksi diri secara sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi mereka, bahwasanya keberuntungan dan keselamatan hanya bisa dicapai melalui mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memikirkan makhluknya dari segi yang menunjukkan adanya Sang Pencipta. Seorang mukmin yang mau menggunakan akal pikirannya, maka akan luas pengetahuannya tentang alam semesta yang menghubungkan antara manusia dan Tuhan. Selanjutnya dalam surah Ali Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memaafkan mereka atas kesalahan mereka terhadap beliau karena telah meninggalkan tanggung jawab yang diberikan beliau. Setelah mereka mendapatkan maaf, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk meminta ampun atas kesalahan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka mendapatkan hal ini, maka mereka pantas diajak bermusyawarah dalam segala pikiran. Yang terakhir yaitu isi kandungan surah Al-Luqman ayat 13 dan 14. Di dalam kandungan surah Al-Luqman ayat 13 dan 14 adalah Luqman sendiri merupakan salah satu nama yang diabadikan di dalam Al-Quran sebagai nama surah, yang mana dalam keistimewaan Luqman tersebut dicerminkan sebagai sosok yang arif dalam mendidik anak. Keistimewaan Luqman tersebut di dalam Quran surah ke ayat ke-13 sampai ke-19 bahwa kandungannya yaitu 1. Menilai pendidikan dan sosial yang tergantung dalam Quran surah Al-Luqman ayat 12 dan 19, yang mana meliputi sikap bersyukur atau pandai berterima kasih, pendidikan tauhid, berbakti pada orang tua, beramal soleh, beribadah, dan amal ma'ruf nahi mungkar. Secara tekstual, surah Al-Luqman ayat 13 dan 14 ini memiliki 2 poin yang diutamakan, yaitu perintah untuk mendidik akidah dan bagaimana memperlakukan kedua orang tua, terkhusus kepada seorang ibu yang telah berjasa dalam mengandung. Karena seorang ibu mengandung dari sebulan pertama hingga bulan ke-9 itu mempunyai perjuangan yang sangat besar. Maka daripada itu surah Al-Luqman tersebut juga mengandung bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu kita sendiri. Lanjut kepada isi kandungan Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Berikut ini isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 10 yang kami sarikan dari sejumlah tafsir atau yang kami ambil dari beberapa referensi, yaitu tafsir Al-Qur'anil Adhim karya Ibnu Katsir, tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, tafsir Fi Zalil Quran karya Sayyid Qutb
dan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, yang mana yaitu orang-orang mukmin meskipun bukan saudara kandung, mereka terikat dengan persaudaraan iman, karena al-mu'minun al-ikhwatun uhwa imaniyah, bagikan saudara sekandung, bahkan ikatannya lebih kuat lagi. Ketika ada orang mukmin yang berselisih dan bertikai, kewajiban bagi mukmin lainnya untuk mendamaikan mereka, untuk mengingatkan mereka, terutama pemimpin kaum muslim. Mereka yang paling wajib mendamaikan atau mengingatkan mereka, saudara seiman yang sedang berselisih tersebut. Pertikaian bisa terjadi bahkan di antara dua orang. Meskipun yang bertikai dua orang, wajib bagi mukmin untuk mendamaikan mereka, apalagi jika yang bertikai banyak orang. Orang-orang mukmin harus menjadi takwa sebagai landasan dalam seluruh amal dan aktivitasnya, termasuk dalam mendamaikan dua orang yang bertikai atau berselisih tersebut. Dengan takwa ia bisa adil dan tidak diskriminatif. Dengan takwa juga akan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengisyaratkan persatuan dan kesatuan akan melahirkan rahmat bagi kaum muslimin. Sebaliknya, pertikaian dan perpecahan akan menjauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.